Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Iksan Fajri, NPM 19753046. Di video kali ini saya akan menjelaskan lab 3.2.11, yaitu Exploring Process, Threads, Handles, and Windows Registry. Tujuan pada lab ini terdapat 3 part. Yang part pertama yaitu Exploring Process, part 2 Exploring Threads and Handles, part 3 Exploring Windows Registry. Oke, langsung saja kita pada instruction part 1 yaitu Exploring Process. Pada part pertama ini kita akan mengeksplorasi proses. Proses adalah program atau aplikasi yang sedang dieksekusi. Nah, di sini kita akan menjelajahi proses menggunakan Process Explorer di dalam menjelajahi di Windows Internal Suite. Oke, kita langsung pada step 1 yaitu download Windows Internal Suite. Oke, ini untuk link downloadnya. Setelah mendownload selesai, lalu kemudian kita ekstrak file from the folder. Leave the web browser, open the following steps. Oke, di sini kita sudah mendownload dari Internal Suite-nya dan sudah kita ekstrak. Oke, ini dia dari Internal Suite yang sudah kita ekstrak. Oke, lanjut. Step 2 yaitu explore an active process. A. Navigate to the Internal Suite folder with all the extracted files. B. Open process xp.exe. Accept the Process Explorer license agreement when prompt. The Process Explorer display a list of currently active process. Oke, sebelum itu kita buka terlebih dahulu proses xpx.exe. Oke, ini ya kita buka. Oke, selanjutnya kita ikuti instruction pada selanjutnya. Kita buat 2 layar saja. Oke, lanjut yang D. To locate the web browser process, drag the Find Windows Process icon into the Open Web Browser window. Microsoft Edge was used in the example. Untuk menemukan proses peramban web, seret icon proses jendela temu. Drag the Find Windows Process. Oke, ini dari Find Windows Process iconnya. Kemudian kita seret ke, contohnya di sini kita ke Mozilla Firefox. Oke. Oke, jadi di sini kita menggunakan Mozilla Firefox untuk contoh ini. Oke, lanjut. Proses dari Mozilla Firefox dapat dihentikan dengan di Process Explorer ini dengan the Microsoft Edge process can be terminated in the Process Explorer. Right click the selected process and select kill process. Klik OK to continue. Oke, di sini kita menggunakan Firefox Edge untuk cobaan kali ini. Maka di sini kita coba kita klik kanan, kemudian kita pilih kill process, pilih OK. Oke,
what happened to the web browser window when the process is killed? Setelah kita melakukan pada step 2 bagian yang E ini, yaitu jendela browser web dari Mozilla Firefox itu telah ditutup. Lanjut pada step 3 yaitu start another process. Open a command prompt, search command prompt, select command prompt. Oke, kita buka command prompt. Selanjutnya, drag the find Windows process icon into the command prompt window and locate the highlight command prompt process in Process Explorer. Oke, proses untuk the process that the command prompt is cmd-exe. Its parent process is explorer-exe process. The cmd-exe has a child process called host.exe. Oke, jadi di sini proses untuk command prompt tadi adalah cmd-exe. Kemudian untuk proses dari parent atau proses induknya yaitu explorer.exe. cmd-exe memiliki has a child process yaitu conhost.exe. Oke, selanjutnya yaitu navigate to the command prompt window, start upping the prompt and observe the change under the cmd-exe process. What happened during the ping process? Oke, kita selanjutnya itu arahkan ke jendela prompt perintah ke command prompt, mulai ping pada prompt dan amati perubahan di bawah proses cmd-exe. Oke, kita amati dari cmd-exe ini nanti kita ping. Di sini kita ping Google saja, google.com contoh. Nah, di sini terlihat ya dari child process dari cmd-exe yaitu muncul ping exe di bawah conhost.exe ini selama proses ping berjalan. Oke, lanjut. As you review the list of active process, you find that the child process on conhost.exe may be suspicious. Jadi saat Anda meninjau daftar proses aktif, Anda akan menemukan bahwa proses dari conhost.exe ini untuk memeriksa konten berbahaya, klik kanan conhost.exe and select check virus total. Nah, ketika saat diminta yes to agree to virus total terms of service, then click OK for the next prompt. Oke, kita klik pada conhost.exe, kita klik kanan, pilih check virus total. Yes.
Expand the Process Explorer windows of our scroller to the right until you see the VirusTotal column. Click the link under the VirusTotal column. The default web browser opens with the results regarding the malicious content of conhost.exe. Jadi kita perluas jendela Process Explorer-nya atau gulir ke kanan. Gulir ke kanan, ini kita sudah gulir ke kanan. Sehingga kita akan melihat kolom VirusTotal. Nih, VirusTotal, kolom dari VirusTotal. Browser web default terbuka tadi, terbuka ya, dengan hasil terkait konten berbahaya dari conhost.exe. Oke, ini kita kembali lagi. Selanjutnya right click the cmd.exe process and select kill process. What happened to the child process conhost.exe? Oke, kita klik kanan pada proses cmd.exe, kemudian pilih kill process. Oke. Nah, di sini dari child tadi, yang proses dari child process bergantung pada dari di sini is parent prosesnya, itu explorer.exe-nya. Jadi ketika proses dari parents proses itu berhenti, maka proses dari child process ini akan juga berhenti. Lanjut pada part 2, exploring threads and handles. Step 1 yaitu kita akan menjelajahi dari threads, explore threads. Open a command prompt. Oke, kita buka command prompt. In Process Explorer window, right-click conhost.exe and select Properties. Oke, di sini pada conhost ya, right-click conhost.exe and select Properties. Klik kanan conhost.exe, pilih Properties. Selanjutnya klik the Threads tab. Threads tab. To view the active threads for the conhost.exe process. Klik OK to continue if prompt by warning dialog box. Oke, jadi di sini kita sudah buka dari tab threads, akan tampilkan the active threads, yaitu dari untuk melihat thread yang aktif untuk proses conhost.exe. Oke, kita klik OK. Examine the details of the threads. What type of information is available in the properties window? Jenis informasi apa yang tersedia di jendela properties? Nah, jadi informasi yang tersedia meliputi variabel dari jadi yang tersedia pada properties tadi yaitu informasi dari environment variable, security information, performance information, and printable strings. Oke, lanjut. Step 2, explore handles. Oke, jadi in the Process Explorer, klik View, select lower panel view,
handles to view the handles associated with the console.exe process. Examine the handles. What are the handles pointing to? Di Process Explorer, klik View, pilih tab View, kemudian pilih Lower Panel View. Selanjutnya kita pilih Handles. Oke, di sini kita untuk melihat handle yang terkait dengan proses conhost.exe. What are the handles pointing to? Yaitu the handles are pointing to files registry, cache, and threads. Oke, close the Process Explorer when finished. Kita close. Lanjut pada part 3 yaitu Exploring Windows Registry. To access the Windows Registry, click Start, search for Regedit, and select Registry Editor. Click Yes when asked to allow this app to make change. Oke, kita buka Windows. Start, kemudian search for Regedit. Oke, kemudian klik select Registry Editor. Okay, to access the Windows Registry, click Start, search for Regedit, and select Registry Regedit. Click Yes when asked to allow. The Registry Editor has 5 hives. These hives are the top level on the registry. Yang pertama ada HK classes root, kemudian ada HK current user, ada HK local machine, HK users, and HK current config. Oke, ini dari penjelasannya dari class root, current user, local machine, user, kemudian ada current config. Oke, mungkin cukup yang bisa saya sampaikan terkait dari lab 3.2.11, yaitu lab exploring process threads handles and Windows registry. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.